kesempatan yang baik ini kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, kesehatan, Allah angkat penyakitnya sehingga dapat beraktivitas kembali. Allahumma fil bil basya isfi anta syafi la sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada sholat subuh ini juga insya Allah kita akan sedikit bersilaturahmi dengan Pak Yustendi yang sedang dalam keadaan sakit. Kita ingin berempati dan ingin mendoakan bersama Ustadz Irsan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat وعلى آله وأصحابه من أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kompak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا واغفر لنا ذنوبنا وبلغنا رمضان بالإجابة. الفاتحة.
Al-muhtaramun wal mukarramun, para ustaz, alimil ulama, para guru, sepuh bini sepuh, dan seluruh tokoh yang hadir, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Hidayatullah, dan tak lupa para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja semuanya. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa ada dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena dengan takdir dan iradatnya di pagi hari ini, di subuh hari ini, di tempat ini dan di kesempatan ini, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersapa kata, kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia, semoga istiqomah memegang iman dan Islam. Salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada Rasul sang panutan, Nabi yang menjadi suri tauladan, yang menjadi kekasih seluruh insan, wabil khusus keturunan Adam yang mengaku dirinya umat Islam. Beliau adalah Habibana Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang kita berada di penghujung bulan Rajab, ini adalah hari terakhir di bulan Rajab. Sebetulnya telat saya diundang ke sini, karena ada 7 amalan mulia di bulan Rajab yang apabila kita amalkan, maka mudah-mudahan ke depan hidup kita pun menjadi mulia. Rajab bulan mulia, diamalkan amaliyah mulia, maka harapan pastinya mudah-mudahan hidup kita mulia. Mulia di sini bukan mulia hanya pandangan manusia, terlebih adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan mulia di bulan Rajab, semuanya ada 7. Ya, semuanya ada 7. Salah satunya adalah memperbanyak doa. Jadi di bulan Rajab itu perbanyak doa, Pak. Karena mengapa? Ni'mas silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman, ad-doa, itu ada dalam doa. Kalau Pak polisi senjatanya adalah pistol. Kalau petani adalah senjatanya cangkul. Kalaulah seorang tukang bangunan adalah senjatanya sendok dan palu. Maka orang yang beriman kemanapun pergi, dimanapun dia berada, senjata pamungkasnya adalah doa. Maka ketika ada dalam sebuah keadaan, bahkan Islam sendiri pun mengajarkan, fi kulli halin, dalam setiap kondisi, doa, itu ada doanya. Bangun tidur, ada doa. Mau pergi ke masjid, keluar rumah, ada doa. Masuk masjid, ada doa. Di dalam masjid, baca doa. Keluar masjid, baca doa. Setiap gerak-gerik umat Islam, di dalamnya ada doa. Mau makan, ada doa. Sesudah makan, ada doa. Cuman sayang yang gak ada doa nambah makan, Pak. Itu belum ada sampai sekarang. Saya sedang mencari doa tambah makan. Tapi kalau Pak berdoa pun makan udah nambah itu, Pak. Apalagi kalau ada doanya. Ya, jadi perbanyak doa. Salah satu doa yang dianjurkan yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Mohon maaf, kemarin di mana pengajian di mana ada yang nanya, Ustadz itu doa yang aslinya yang mana katanya. Sampai nanya yang aslinya, Pak. Berarti ada yang palsunya juga kayaknya ya. Jadi doa tadi versinya ada 3. Versi yang pertama doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Segitu cukup. Ada juga yang menambah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hassil maqasidana. Ada juga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadhana.
Jadi kalau dengar tiga-tiganya doa tersebut, udah nggak usah ribut. Ya, karena mengapa? Doanya dalam-dalamnya baik semua, Pak. Yang memakai kalimat wahasil makosidana, dan hasilkanlah maksud kami semua. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan maksud kami semua. Ada 3, minta berkah di bulan Rajab, minta berkah di bulan Sya'ban, dan diberkahi serta disampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Ini yang inti permintaannya 3. Di bulan Rajab kita dapat berkah, di bulan Sya'ban kita dapat berkah, dan yang paling puncak kita diberkahi serta dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir semuanya Allah sampaikan kesempatan kita, usia kita, umur kita di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya sekarang berlalunya bulan Rajab, biasanya banyak kegiatan Isra dan Mi'raj, ya, bahasa kita mah orang Sunda bilangnya Rajaban, ya. Maka sekarang sudah mau masuk ke bulan Syawal, maka agendanya banyak mengundang tarhib Ramadan. Tarhib itu apa, Pak? Sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Saya tanya ke jamaah Hidayatullah, Bapak menyambut Ramadan senang apa gimana, Pak? Hah? Senang apa gimana, Pak? Oh, ini bilang senangnya agak sedikit jadi pertanyaan ini, ya. Lemes banget, senang Ustaz. Bilang senang, ya. Di satu sisi saya senang, di lain sisi ada yang membuat gak senang juga katanya. Apa? Ini Tante Krom udah mulai datang lagi katanya, ya. Itulah para yang dirahmati Allah. Jadi kesemangatan kita harus ada, rasa bahagia kita harus ada, sukacita menyambut bulan Ramadan harus ada. Karena mengapa? Karena bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, Ramadan itu adalah bulan segalanya. Ya, sampai-sampai kan kita tahu, inna iddatash syuhuri indallah, bahwa hitungan tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan tidak disebut. Betul nggak, Pak? Pak, betul nggak? Wah, ini main sebetul-betulnya aja ini kayaknya. Ya, coba saya tanya dulu. Biar nggak ngantuk, saya tanya dulu. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah apa aja, Pak? Halo? Rajab. Ya, Rajab sekarang Rajab yang paling mudah, Rajab dulu aja. Yang kedua? Inilah hitungan gaji pada apel semuanya. Januari, Februari, Maret, April tahunnya. Rumusnya gini Pak nih, rumusnya biar mudah. 3 beriringan, 1 terpisah. Itu rumusnya. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 3 beriringan, 1 terpisah. Mana yang terpisah? Sekarang nih, bulan Rajab. Yang beriringan mana? Dimulai dari Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah tambah Muharram. Nah ini beriringan. Kalau bahasa Jawa dan Sundanya bulan Hafid, bulan Haji, bulan Muharram gitu Pak. Ya. Itu orang Jawa sama Sunda bilangnya Hafid. Ya itu Hafid itu Dzulqa'dah. Rata-rata jarang yang nikahin. Karena ada sebuah keyakinan kalau Hafid kejepit katanya. Masya Allah. Padahal ya kalau kita sedikit baca sejarah, Sayyidah Fatimah beserta Sayyidina Ali itu nikah di bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi salah-salah itu. Gitu. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram, 3 beriringan, yang 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Timbul pertanyaan, kenapa Ramadan nggak disebut? Ya, maka jawabannya adalah Ramadan bukan lagi bulan mulia, tetapi Ramadan adalah disebutnya adalah bulan kemuliaan. Luar biasa Pak.
Mulia sama kemuliaan beda. Kalau disebut kemuliaan, berarti di bulan itu bertumpuk mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya julukan untuk bulan Ramadan banyak. Ada yang mengatakan syahrul tarbiyah, ada yang mengatakan syahrul rahmah, ada yang mengatakan syahrul mubarak, ada yang mengatakan syahrul doa, ada yang mengatakan syahrul Quran, ada yang mengatakan syahrul sirri, ibadah yang terkenal dengan rahasianya. Itulah nama-nama di bulan Ramadan. Nah, untuk umat Rasulullah, Ramadan itu adalah hadiah terbesar, Pak. Ramadan itu ada hadiah terbesar. Karena mengapa? Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad, yang mana rahmat ini belum diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus senang, kita harus bahagia menyambut Ramadan. Karena mengapa? Allah menyimpan kelebihan keutamaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, bahagia harus ada. Ya. Setelah kebahagiaan itu ada, maka yang paling utama adalah isti'dadan, mempersiapkan diri. Mau apa kita di bulan Ramadan? Jangan sampai menyambutnya sukacita, tapi kita di bulan Ramadan sendiri bingung mau melakukan apa. Udah ada planning belum, Pak? Ramadan tahun ini Bapak mau apa? Siapa tahu, insya Allah Ramadan tahun ini umroh. Itu kan mantap tuh, Pak. Ya, Ramadan tahun ini khotam Quran 10 kali. Berarti 3 hari sekali Bapak khotam. Ya, diagendakan dari sekarang. Diagendakan. Itu adalah bentuk dari diri kita bahwasanya Allah ciptakan kita, bahwasanya Allah simpan kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di dunia ini yang paling luar biasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syahrul ibadah itu numpuknya, itu gudangnya ada di bulan Ramadan. Kitab Lubabul Hadis yang menyebutkan dari kitab Tankihul Qaul, di sana disebutkan keutamaan orang di bulan Ramadan. Ibadah sunnahnya pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajibnya Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan mohon maaf bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikirnya orang yang ada di bulan Ramadan, dikirnya orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, itu lebih baik daripada orang yang dikir di bulan-bulan lainnya. Jadi di bulan Ramadan itu keutamaan-keutamaan luar biasa. Makanya mengapa Nabi sampai berdoa wa ballighna ramadhana wa ballighna ramadhana, dan doa ini oleh Nabi dibaca dari mulai bulan Rajab atau awal bulan Rajab. Karena mengapa? Menyimpan kerinduan tersendiri untuk datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau kita merasa bahagia datangnya bulan Ramadan, nitip jangan bahagia karena udah Ramadan bakal lebaran. Ya. Jangan, tetapi kita harus bahagia akan datangnya bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan Allah berikan kepada kita segudang kebaikan yang luar biasa. Ampunan, rahmat, berkah, tarbiyah, itu ada di bulan Ramadan. Tapi bapak-bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf, banyak orang, dan mungkin itu adalah kita, ketika tiba di bulan Ramadan, justru mereka kehilangan momentum untuk memperbaiki amal dan memperbaiki dirinya. Ya, contoh ibadah sholatnya. Rata-rata kalau di bulan Ramadan, seluruh umat Islam ibadahnya lebih fokus. Bahkan hampir semuanya bisa terjaga dalam keadaan sholat awal waktu berjamaah. Tetapi ada juga sebagian yang mereka kehilangan momentum seperti itu.
tidak mendapatkan kesempatan seperti itu? Yaitu banyak alasan dan lain hal. Walaupun, mohon maaf, dalam sebuah keterangan ada 4 perkara yang bisa menjadikan manusia terhalang untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini kita bahas nih. Ada 4 perkara yang menjadikan manusia terhalang ibadah kepada Allah, bahkan bisa sampai meninggalkan dia tidak beribadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita cocokin nih Pak, benar enggak apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ada 4 perkara yang menjadi penghalang manusia untuk tidak taat kepada Allah, untuk tidak berbuat baik di jalan Allah. Bahkan yang paling parah, bukan hanya menghalangi, bisa sampai manusia meninggalkan untuk beribadah kepada Allah. Ini kita harus tahu. Mengapa kita harus tahu? Karena 4-4-nya ini ada. Mana? Saya sebutkan dulu satu persatu. 4 penghalang manusia untuk beribadah kepada Allah. 4 penghalang manusia untuk tidak berbuat baik di jalan Allah. 4 penghalang manusia yang menjadikan manusia tidak mau beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah dunia. Apa Pak? Dunia. Yang kedua adalah makhluk. Apa Pak? Makhluk. Yang ketiga adalah nafsu. Apa Pak? Yang keempat adalah syaitan. Ya, setan. 4 perkara ini yang menjadi penghalang hebat manusia untuk tidak beribadah kepada Allah. Yang menjadi penghalang hebat manusia untuk tidak berbuat baik di jalan Allah. Pertama adalah dunia. Sudah berapa banyak orang yang tertipu dengan urusan dunia. Bahkan ada mereka yang berangkat pagi, pulang malam. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka berangkat pagi, pulang pagi Pak. Berarti nggak pulang-pulang dia Pak. Ya, mencari dunia. Sehingga dengan kondisi seperti itu menjadikan orang tersebut tidak ada waktu untuk bekal akhiratnya. Tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Ustaz, berarti kalau begitu kita dilarang untuk mencari dunia? Tidak Pak. Karena Allah pun dalam Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau lupakan tentang urusan dunia. Artinya apa Pak? Artinya dunia memang kita butuh. Karena kita ibadah pun pakai dunia. Sholat pakai dunia. Kok bisa Ustaz sholat pakai dunia? Buktinya kita harus tutup aurat. Zakat pakai dunia. Sedekah pakai dunia. Ya. Tetapi yang dilarang adalah 2 sifat. Mana? Satu, tersibukkan dengan urusan dunia. Yang kedua, cinta kepada dunia. Ini yang dilarang. Bahkan kan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ pernah berkata dalam sebuah ceramahnya. Apa kata beliau? Jadikanlah dunia itu kendaraan menuju akhirat. Jangan menjadikan dunia sebagai sesuatu yang menghalangi kita untuk akhirat. Jadi jadikan dunia untuk bekal akhirat Pak. Ya, kan tak sedikit orang sampai lupa kepada Allah. Dan dulu saya pernah dinasihati oleh guru. Semakin sibuknya kita dengan urusan dunia, maka nanti semakin tidak ada alasan kita untuk bisa berbuat baik di jalan Allah. Jadi kalau kita semakin sibuk Pak dengan urusan dunia,
nanti Bapak sendiri bakal mencari celah untuk beribadatnya makin susah, Pak. Karena mengapa? Karena dunia udah menguasai diri kita. Tak jarang dengan urusan dunia, karena yang memang dikejar, sehingga orang menghalalkan segala cara. Ya, jadi dunia yang pertama yang menghalangi manusia. Artinya, ketika di depan kita mau beribadah, ketika di depan kita mau berbuat baik di jalan Allah, lalu dunia ini yang menjadi penghalang diri kita, segera lawan. Katakan ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Ad-dunya la'ib, dunia itu adalah permainan semata. Dan yang namanya dunia fana'un, dunia itu akan hancur, akan rusak. Ya, coba saya tanya ke jemaah Hidayatullah, Pak, harta kita dibawa mati enggak? Ini beda jawaban ternyata sih. Ada yang bilang dibawa, ada yang bilang enggak. Saya ulangi, Pak, harta dibawa mati enggak? Boleh lah. Jadi masih bingung ini. Tahu Ustaz, saya pikir-pikir dulu katanya ya. Coba pertanyaan kedua saya tanya. Harta dibawa ke kubur enggak? Nah, saya ulangi. Harta dibawa ke kubur enggak? Enggak. Harta dibawa mati enggak? Nah, mantap ternyata. Ini yang benar yang mana katanya? Bingung misalnya. Oke, saya jelaskan. Harta tidak dibawa ke kubur. Tapi harta dibawa mati. Maksudnya apa? Sekaya apapun orang, tidak ada mereka yang dikubur dengan harta-hartanya, Pak. Betul nggak? Bahkan termasuk seorang Tuan Takur. Tahu Tuan Takur nggak? Tuan Takur itu yang luas tanahnya, Pak. Itu yang luas tanah kan di India disebutnya Tuan Takur, Pak. Ya, orang yang tanahnya luas, misalnya dia punya 10 hektar, punya 20 hektar, nggak ada mereka yang dimakamin di tanah sehektar, nggak ada, Pak. Betul nggak? Tetap ukuran normalnya cuma 1x2, tingginya 1,5. Ya, tidak ada mereka yang saya orang kaya, nomor 1 di Indonesia. Ketika nanti mati, tolong kuburkan saya di tanah 1 hektar. Emang mau main bola dia? Gak ada. Ya, atau mobilnya mewah, tabungannya nolnya udah mulai 12 digit. Mantap ini. 0,12 digit berapa, Pak? Ini saya sebut-sebutnya aja ini, ya. Itu luar biasa kan? Tidak ada, Pak. Jadi kalau harta dibawa ke kubur, enggak. Tapi harta dibawa mati. Artinya apa? Harta mana yang dibawa mati? Kan Nabi juga bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ketika anak Adam mati, terputus seluruh amalnya. Tapi ada ilah, istisna, dikecualikan. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah. Artinya apa? Ini perjalanan harta kita yang dipakai di dunia, terutama yang disedekahkan di jalan Allah, yang dipakai nolong sesama, yang dipakai membantu orang butuh. Inilah harta yang akan menjadi cahaya nanti di yaumul akhirat. Ya. Jadi harta dibawa mati. Makanya dari sekarang harta kita persiapkan untuk bekal mati. Ya, karena logikanya nih apa? Logikanya justru tidak jarang orang dengan harta, ketika dia punya harta banyak, ditinggal mati, justru harta ini malah jadi masalah di ahli warisnya. Betul tidak? Tidak jarang, Pak. Dan kalau pembagian waris itu rata-rata ada aja satu yang serakahnya, Pak. Dan saya pesankan, ini pesan dari guru saya, Kiai Haji Ahmad Zain yang dari Cirebon. Kata beliau, kalau nanti ada pembagian waris di antara kalian, wahai santri-santri, maka hilangkanlah sifat serakah. Mereka yang serakah dalam warisan, itulah mereka yang akan habis duluan harta warisannya di dunia juga, Pak. Jadi di dunia juga udah bakal habis duluan, Pak. Ya.
Udah akan habis duluan. Dan ini ternyata ketika itu dulu waktu saya usia berapa tahun ya? Ke Cirebon itu usia 21 kalau nggak salah. Dan sebelum itu saya lihat. Dan itu ada di keluarga saya. Serakah yang punya anak saudara kedua diambil, yang anak bungsu diambil. Sekarang naudzubillahi min dzalik, Pak. Dia tak punya rumah, tinggal pun bingung sekarang dia. Masya Allah. Jangan. Ya. Jadi harta itu dibawa mati, maka dari sekarang pergunakan harta itu untuk bekal mati. Sok pakai apa? Ya, ketika ada apa pakai. Ya sebaik-baiknya, minimal 3. Pakai untuk nolong sesama, pakai untuk menafkahi keluarga, pakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dunia yang menjadi penghalang manusia untuk tidak beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah makhluk. Makhluk, Pak. Makhluk ada 2 nih. Ada yang gaib, ada yang nyata. Contoh aja nih sekarang. Mau puasa kita udah ditakut-takutin sama yang gaib. Betul nggak, Pak? Nah, kan sekarang mulai. Entah tahu kenapa ketika mau Ramadan ini virus datang lagi. Maka saya sering sebutan ke anak-anak. Ternyata virus COVID, virus Omikron dan sejenisnya semacam sirup marjan, Pak. Betul nggak, Pak? Semacam sirup marjan yang ramainya ketika mau puasa aja. Kan sirup marjan sekarang udah mulai tuh iklan banyak, Pak. Ya. Kenapa, ada apa? Cuman kalau maaf ini pribadi saya aja, Pak, pribadi saya. Tapi kalau memang mau diikutin sama Bapak, enggak. Ya. Urusan mati, Allah udah tentukan ajalnya masing-masing. Ya. Udah tentukan ajalnya masing-masing. Dan mohon maaf, 2019 sampai 2021 COVID menghantam Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya, mati nggak semuanya? Enggak, Pak. Ada yang memang mati karena COVID, ada yang enggak. Teman saya mati keselak bakso tuh, Pak. Apakah harus tidak makan bakso semuanya? Enggak. Tapi tetap di balik ketawakalan kita kepada Allah, bahwa ini semata adalah ujian dari Allah, tetap ikhtiarnya kita harus ada. Jangan konyol, ikhtiarnya harus tetap ada. Maka di Ramadan sekarang ini saya sering mengatakan, ayo kita lebih dekat sama Allah. Jangan justru kita malah takut dengan makhluk, akhirnya kita hilang ketakutan kita kepada Allah. Jangan sampai kita khawatir dengan yang namanya makhluk, lalu kita mengabaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan saja, Pak. Kan saya ngajak gak bener ini, Pak. Udah seharusnya kita lawan. Ya, udah seharusnya kita lawan. Pada artian apa, Pak? Melawan kekhawatiran. Karena ternyata dalam sejarah luar biasa, justru kekhawatiran yang berlebihan itu virus yang sebenarnya, Pak. Itu virus yang sebenarnya itu kekhawatiran yang berlebihan. Dulu ada cerita kan, masa siapa saya lupa lagi. Itu virus datang ke sebuah tempat, wabah datang ke sebuah tempat. Yang katanya si wabah ini agendanya mau mengambil cuma 5.000 orang. Mau ngambilnya 5.000 orang. Ternyata ketika wabah datang ke tempat tersebut, warga yang ada jumlahnya sekitar 20.000 orang ini panik, Pak. Panik semuanya, Pak, dengan wabah yang ada. Akhirnya yang tadinya virus mau ngambil 5.000 orang, hampir terbawa 12.000 orang, Pak. Jadi 7.000 orang itu meninggal bukan karena wabah, tapi karena kepanikan yang luar biasa. Di sini apa, Pak? Tingkatkan ketawakalan kita kepada Allah, tingkatkan cara ikhtiar kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan selanjutnya mari kita berdoa dan berserah diri kepada Allah. Kalau memang takdirnya sama itu, mangga. Ini mas saya, Pak. Kalau memang harus sama COVID, Omikron, gak jadi masalah. Emang udah takdirnya. Nah, orang kan ajalnya beda-beda. Ada yang meninggal karena sakit dulu, tapi banyak juga orang yang meninggal tanpa sakit. Ada orang yang meninggal karena maaf musibah, tapi ada juga orang yang meninggal tanpa dapat musibah.
Semuanya udah Allah tuliskan bagaimana cara kematian kita. Cuman kita berharap sama Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja Pak. Masjid lanjutin lah, nggak usah batasin segala. Ya, ini ajakan saya Pak. Kesel kadang saya. Ya, kemarin saya ketemu sama siapa? Oh iya, ceramah di Pemda. Saya bilangin itu, apa-apalah dalam hati, mau diundang lagi terserah, enggak pun enggak apa-apa. Itu Pak. Karena kan seperti itu. Saya sampai bilang, kalau pingin COVID ini berakhir, cuma 3 rumusnya. 1, hentikan anggarannya. 2, hentikan pemberitaannya. Ketiga, ayo hidup nyaman kita Pak. Ini anggarannya masih ada 1,8 Pak. Ya, gitu. Oh, Pak Ustadz tahu. Saya mulai agak kesal jadi cari kabar ini Pak. Ya, jadi Bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf, ini bukan mempengaruhi nggak baik. Cuma saya ingin meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Ya, baik. Maaf, ke masjid dibatasi, tapi kenapa di luar nggak dibatasi? Ya, contoh kecil aja, mohon maaf nih yang pekerja pabrik. Ya, suka ada alasan, ayo Pak ke masjid. Mohon maaf, corona nggak boleh ke masjid, tapi ke pabrik masih banyak. Ya, nah itu mohon maaf. Jadi itu perumpamaan saya aja. Kenapa ke masjid nggak mau? Padahal kalau kita mati di masjid, ya kan udah ada hadisnya. Ketika seseorang masuk masjid, maka saksikanlah dia dengan keimanan. Artinya apa? Ketika orang itu di masjid matinya, insya Allah Pak, mudah-mudahan termasuk orang yang syahid meninggalnya. Apalagi ketika dia mau jalan, mau sholat, tiba-tiba virus itu datang kena ke dia. Itu udah caranya Allah, cara ngambil dia kematian. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan dia termasuk orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia meninggal ketika mau melaksanakan sholat berjamaah, asbabnya adalah karena penyakit tersebut. Itu, ya, ini mah keyakinan saya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmahnya. Yang ketiga adalah nafsu. Yang menjadi penghalangan manusia itu adalah nafsu Pak. Ya, nafsu apa Pak? Dalam surah Yusuf dikatakan inna nafsala ammaratum bisu. Nafsu amarah yang paling berbahaya. Ya, nafsu ini yang menghalangi manusia. Tak jarang kita memilih antara pergi ke mall, apa kita berjamaah sholat duhur nih. Betul nggak Bu? Ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu, Bu, ketika hari libur pergi ke mall atau membiarkan suami sholat berjamaah dulu nih? Nah, itulah nafsu yang berbicara nanti. Ya, makanya dalam sebuah nasihat dalam kitab Nasihul Ibad, mereka yang akan selamat adalah mereka yang menjadikan akalnya sebagai raja, nafsunya sebagai tawanan. Dan mereka yang akan celaka adalah mereka yang menjadikan nafsunya sebagai raja dan akal menjadi tawanan. Artinya apa? Yang ingin selamat, mereka harus bisa mengendalikan nafsunya oleh akal. Dan mereka yang celaka adalah mereka yang akalnya dikendalikan oleh nafsu. Maka dari sekarang timbul pertanyaan, lalu apa yang membuat akal kita bakal bisa menguasai nafsu? Jawabannya 2, ilmu dan iman. Maka banyak cari ilmu, akal kita jadi dapat nutrisi Pak. Jadi nafsu nanti kalah karena akal kita terus dikasih nutrisi. Yang kedua, tambahkan iman. Dengan cara apa? Hadis mengatakan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, silakan mau sirri khopi mangga la ilaha illallah, la ilaha. Mau dijaharkan mangga la ilaha illallah, mangga Pak. Ya, yang keempatnya yang akan menghalangi manusia adalah syaitan. Udah jelas, summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Kata setan dulu waktu bicara kepada Allah, ya Allah, jangan matikan aku, maka aku akan mencari teman dari keturunan Adam di dunia. Maka setan mengatakan, summala atiyannahum, kami akan datangi mereka min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dan dari belakang, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri. Jadi setan udah memang
punya permintaan sama Allah bakal menjerumuskan manusia. Udah gak usah ditanya lagi, syaitan pasti bakal menggoda manusia untuk menuju arah kesesatan. Ya, makanya di sini ketika kita seperti dalam sebuah niatan mau ibadah, maka kuatkanlah hati kita. Ketika kita mau ibadah, dunia menghalangi kita, mudah-mudahan kita sadar. Kemarin kata Ustadz, ya kata Nabi, dunia itu hanyalah perhiasan. Dunia itu fana. Ketika kita mencari dunia dengan kecintaan dan kesibukannya, sungguh itu akan menguras kita, utama waktu kita, sehingga kita tidak bisa taat kepada Allah. Ketika kita mau beribadah, datang makhluk, tiba-tiba anak ngajak kemana, istri ngajak kemana. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah kan menjelaskan, la tashab. Syekh Ibnu Athaillah nih dalam kitab Al-Hikam, janganlah kamu berteman sama orang yang tidak bisa mengarahkan kamu kepada Allah dan tidak bisa mengucapkan nama Allah. Sampai segitu ya Pak. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam, janganlah kamu berteman sama orang yang tidak bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Jadi kita kalau mau cari teman, carilah teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya adalah nafsu. Nafsu harus dikendalikan, bukan dihilangkan Pak. Karena menghilangkan nafsu nggak bisa. Karena Allah udah memang berikan kepada manusia akal, perasaan, dan nafsu. Jadi kalau menghilangkan nafsu itu nggak bisa. Tapi mengendalikan nafsu. Dengan apa nafsu itu dikendalikan? Dengan akal. Dan nutrisi akal yang paling baik adalah ilmu dan iman. Dan yang keempatnya adalah setan. Setan harus kita lawan. Salah satu melawan setan itu ada 3. 1 dengan dzikir. 2 dengan berwudu. Yang ketiganya dengan sholat. Jadi kalau kita merasa diganggu oleh setan, 3 cara itu kita amalin. Berwudu dulu, banyakin dzikir. Dengan berwudu dengan dzikir masih kayak gitu, sholat sunat 2 rakaat, terserah mau sholat apa, niatnya sholat mutlak saja. Ya, jadi itu cara-cara kita untuk menghindari 4 perkara tadi, dalam artian 4 perkara yang menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Dan sangat memungkinkan 4 perkara ini yang akan menjadi penghalang kita nanti di bulan Ramadan. Ya, 4 perkara ini bisa memungkinkan yang akan menjadi penghalang kita beribadah di bulan Ramadan. Dunianya, makhluknya, nafsunya, terlebih setan. Ya, seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian karena sudah masuk waktu syuruk. Ya, 5 menit lagi. Ya, jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya yang kedua, amalan yang harus diperbanyak di bulan Rajab adalah perbanyak baca istighfar. Ya, sampai Imam Al-Asy'ari mengkhususkan ada istighfar di bulan Rajab. Doanya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya, ini hari ini nih mumpung masih ada amalin tuh Pak. Itu Imam Al-Asy'ari, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Apa enggak Pak? Coba sama-sama. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ulangi Pak. Nah, kalau saya sama jemaah ibu-ibu di Cikampek suka dilakukan. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kita coba Pak, nunggu Isra, mudah-mudahan dapat istighfar 70 kali. Yuk sama-sama. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli
وارحمني وتب علي رب اغفر لي 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 وتب علي رب وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني علي رب اغفر لي وارحمني وتب 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 علي رب اغفر لي وارحمني علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku, sayangi aku, watub alayya, dan terimalah tobatku semua. Amalin itu, hari ini hari terakhir di bulan Rajab, 70 kali minimal, bagusnya 100 kali. Ketika baca, udah tahu tadi hafal artinya, Rabbi gfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, sayangi saya, watub alayya, terima taubat saya. Itu hikmahnya, nanti Allah seakan-akan mengingatkan kita, Pak. Nih ada dosa yang belum ditobati nih. Datang tuh Pak, kebayang. Dulu pernah ngapain, itu kebayang Pak. Ya, ketika kebayang gitu Bapak jangan merasa terganggu, jangan merasa tergoda.
Tapi itu teh alarm dari Allah, dosa ini belum ditobati, belum diistighfari sama kita. Ya, sok baca Rabbik firli warhamni watub alayya. Hari ini hari terakhir bulan Rajab, perbanyak Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, dan terakhir perbanyak sholawat. Ya, silakan. Yang mau pakai lagu mangga, yang mau pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mangga. Perbanyak. Mereka yang memperbanyak sholawat di bulan Rajab lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nanti dikasih Nahrul Rajab, ada telaga, ada sungai Rajab yang mempunyai keistimewaan 4. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Seteguk diminum akan menghilangkan dahaga selama 100 tahun, Pak. Itu bagi mereka yang perbanyak sholawat di bulan Rajab. Ya, dan sholawat ini jangankan kita manusia, Allah dan malaikatnya, ya, semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau dilakukan mangga, yang tidak pun mangga, yang mau pakai maaf Sayyidina silakan, yang tak pakai Sayyidina mangga. Jangan saling menyalahkan urusan Sayyidina dan enggak Sayyidina, karena yang paling benarnya perbanyak aja salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mau pakai salawat apa? Mangga. Karena mengapa? Semakin seseorang banyak menyebut nama Nabi, semakin bukti dia cinta kepada Nabi. Begitu juga kita ketika cinta kepada seseorang, namanya terus disebut. Benda yang kita cintai terus disebut. Kenapa kita ketika cinta kepada Nabi, kita jarang menyebut nama Nabi? Sebutlah nama Nabi dalam sholawat yang kita bacakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Terakhir kita tutup dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Keluarkan suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, diberkahi seluruh pekerjaannya, diberkahi seluruh usahanya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh soleha, urusannya Allah mudahkan, permasalahannya Allah tuntaskan, Allah lapangkan dan berkahi rezekinya, Allah berikan kemudahan dari setiap maksud yang diinginkannya, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal saleh, dan semoga kelak ketika Allah mengambil ruh kita, ketika ajal datang menjemput kita, kita Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham, ya man li ibadihi yaghfir ya warham, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi azzatil Fatihah wa bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah, nas'aluka al ijabah al Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya karamullah ya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.